Dari seorang laki-laki lain bahwasanya ia salat di kebunnya, sedangkan pohon kurma buahnya lebat. Lalu ia melihat kepadanya dan kagum. Ia tidak mengetahui berapa rakaat ia salat. Nama itu pohon kurma berbuah lebat, pohon kurma, bagusnya pohon kurma berbuat lebat. Akhirnya sembahyang kali ingat rakaatnya berapa. Maka hal itu disebutkannya kepada Utsman radhiyallahu anhu dan ia berkata, dia adalah sedekah. Maka letakkanlah di jalan Allah azza wa jalla. Lalu Utsman menjualnya dengan harga 50.000. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tangan beliau terdapat cincin emas sebelum diharamkan, dan beliau di atas mimbar. Maka beliau melimparnya cincin emas tadi. Beliau bersabda, ini cincin menyibukkan saya, sekali pandang kepadanya dan sekali pandang kepada kalian. Dan diriwayatkan bahwasanya Abu Talhah salat di kebun dan padanya terdapat pohon. Lalu ia kagum terhadap seekor burung yang terbang di pohon mencari tempat keluar. Lalu pandangannya mengikuti sesaat, kemudian ia tidak tahu berapa rakaat ia salat. Sembahyang di kebun, banyak pohon-pohon di kebun itu. Ada burung bagus, nah pas cangang ke burung, cangangi burung rahatan sembahyang. Kepentingannya berapa rakaat aku ini sembahyang sudah ada ingat lagi, karena disibukkan oleh burung yang terbang tadi, terbang di kebun. Lalu ia sebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai cobaan yang menimpanya. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, kebun itu saya sedekahkan, maka letakkanlah di mana kamu kehendaki. Kenapa? Karena gara-gara kebun tadi aku sembahyang kok kali ingat lagi rakaat berapa jumlahnya. Nah, jadi kebun itu diberiakan oleh Rasulullah untuk kaum muslimin. Dari seorang laki-laki lain bahwasanya ia salat di kebunnya, sedangkan pohon kurma buahnya lebat. Lalu ia melihat kepadanya dan kagum. Ia tidak mengetahui berapa rakaat ia salat. Nama itu pohon kurma berbuah lebat, pohon kurma, bagusnya pohon kurma berbuat lebat. Akhirnya sembahyang kali ingat rakaatnya berapa. Maka hal itu disebutkannya kepada Utsman radhiyallahu anhu dan ia berkata, dia adalah sedekah. Maka letakkanlah di jalan Allah azza wa jalla. Lalu Utsman menjualnya dengan harga 50.000. Mereka melakukan hal itu karena memutuskan asal pikiran. Sumber kritik di situ datangnya, dan sebagai kafarat, tebusan bagi kekurangan salat. Tebusannya yaitu ini adalah obat yang mencegah asal penyakit itu, dan obat lainnya tidak berguna lagi. Kalau obat lain sudah macam-macam kada berguna, jalan terakhir harus menjauhkan diri daripada sumber penyakit itu. Adapun kelembutan yang telah kami sebutkan dengan menenangkan dan mengembalikan kepada pemahaman zikir, pemahaman membaca Quran dalam sembahyang, maka itu berguna pada syahwat yang lemah dan keinginan-keinginan yang tidak menyibukkan kecuali pinggir-pinggir hati. Nang mampan lawan memaham ayat ini baca arti di hati, ini baca arti. Nah itu kita kawa macam itu. Amun cinta kita kepada dunia, cinta yang lemah. Kalau kita cinta kepada dunia, cinta nang berat, macam itu pun kita kada kawa juga. Dua ayat kena paham, hilang pula ayat nang ketiga.
Adapun syahwat yang kuat dan menggebu-gebu, maka padanya penenangan itu tidak berguna. Tetapi selalulah kamu menariknya dan ia menarikmu, kemudian ia mengalahkanmu, dan habislah seluruh salatmu dengan kesibukan tarik-menarik itu. Perumpamaannya adalah seorang laki-laki di bawah pohon, di mana ia ingin menjernihkan pikirannya. Aku hendak bertenang-tenang, hendak berlapang-lapang, duduk di bawah pohon, duduk di bawah pohon. Suara-suara burung pipit mengacaunya. Ini bawah pohon menduduk, ciut-ciut burung pipit. Ia selalu menerbangkan, mengusirnya dengan kayu di tangannya. Nak bertanang bang, dihalau pipit tadi, bukahan inya, dan ia kembali kepada pikirannya. Pipitnya berjauhan, tenang pulang. Nengaran pohon tu rumahnya pipit, maka kembalilah burung-burung pipit itu datangan pulang inya. Maka ia kembali mengusirnya dengan kayu. Akhirnya pada tenang lagi, orang mau usir datang, jadi bertenang lagi. Nah, sesungguhnya ini adalah tawanan unta yang diberi minum, tidak selesai-selesai dan tidak terputus. Jika kamu menghendaki selamat, maka potonglah pohon itu. Hendak tenang, tabang pohonnya, pipitnya berjauhan, nggak lagi situ besaranginya, karena sumber pipit itu pohon itu. Nah, itu perumpamaan sesuatu yang menyibukkan pikiran kita di dalam salat. Demikian pula pohon syahwat, pohon keinginan, apabila bercabang-cabang dahannya, macam-macam nang dikaping ini, itu dikehendaki, ini dikehendaki, banyak keinginan, maka pikiran-pikiran tertarik kepadanya seperti tertariknya burung-burung pipit kepada pohon-pohon, dan seperti tertariknya lalat kepada kotoran-kotoran. Kesibukan itu lama dalam menulaknya. Sesungguhnya lalat itu setiap kali ditulak, diusir, maka ia kembali. Oleh karena itulah disebut lalat zubab. Maka demikian juga geritik-geritik hati. Syahwat-syahwat itu banyak, dan sedikit sekali seorang hamba kosong daripadanya. Dan itu dihimpun oleh satu pokok, yaitu cinta dunia. Itu cinta dunia adalah pangkal setiap kesalahan, dasar setiap kekurangan, dan sumber setiap kerusakan. Barang siapa yang batinnya mengandung cinta dunia sehingga ia condong kepada sesuatu daripadanya, tidak untuk mengambil bekal dan pertolongan daripadanya ke akhirat, maka janganlah ia berharap untuk jernih baginya kelezatan munajat dalam salatnya. Kalau kita mencintai dunia, selain dunia nang jadi bekal ke akhirat, kita cintai dunia itu, maka jangan berharap kita bisa khusyuk di dalam sembahyang itu. Pasti pikiran kita tertarik kepada sesuatu yang kita cintai tadi. Keinginan seseorang itu bersama penyejuk matanya. Keinginan kita kepada sesuatu yang menyenangkan hati kita. Keinginan kita kepada sesuatu yang membahagiakan kita. Jika penyejuk matanya, jika penyenang hatinya itu ada di dunia, maka pastilah ia berpaling kepadanya dunia. Jadi syahwat kita, keinginan kita itu bersama, kada terpisah lawan nang disenanginya. Bila nang kita senangi itu di dunia, nah, maka dia selalu bersama dunia.
keinginan seseorang itu bersama penyejuk matanya, artinya penyenang hati. Jika penyenang hati, penyejuk matanya itu ada di dunia, maka pastilah ia berpaling kepadanya. Nah, tetapi bersama ini maka tidak sayogianya untuk meninggalkan mujahadah, artinya berjuang, melatih diri, berjuang supaya bisa sembahyang itu sesedikit mungkin lalainya, sesedikit mungkin lupanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengembalikan hati kepada salat dan mensedikitkan sebab-sebab yang menyibukkan, mengurangi pekerjaan, mengurangi nang dikapingini, itu merupakan salah satu jalan untuk bisa khusyuk di dalam sembahyang. Bila kita banyak berisi pekerjaan, banyak berisi jabatan, banyak berisi macam-macam, sulit untuk bisa khusyuk di dalam salat karena pikiran kita tertarik ke situ. Ini adalah obat yang pahit. Ini adalah obat yang pahit. Bila sembahyang keingatan sepeda motor, keingatan sepeda motor, beriakan sepeda motornya. Kan pahit nih itu. Macam tadi sembahyang di kabun, kada ingat lagi rakaat, beriakan kabunnya sebagai penebus dalam kesalahan kada ingat dalam sembahyang tadi. Nah, ini adalah obat yang pahit. Dan karena pahitnya, maka tabiat kita menjadi sempit. Tabiat kita lo kada mau, karena pahit. Tabiat kita kada mau. Dan penyakit itu tetap bertahan lama. Oleh karena kita kada mau obat itu, penyakit terus menerus sampai tuha tetap kada menghusu sembahyang. Kenapa? Karena kada mau berobat, kada mau mengobati. Makin tuha makin banyak gobian, makin tuha makin bertambah pekerjaan. Nah, mestinya dikurangi supaya bisa terarah kepada khusyuk itu. Dan penyakit itu menjadi pencegah, sehingga orang-orang besar, orang-orang yang sudah top, bersungguh-sungguh untuk salat 2 rakaat dengan tidak berbicara kepada diri mereka padanya mengenai urusan-urusan dunia, mereka lemah dari yang demikian itu. Orang-orang yang sudah hebat itu pun sembahyang 2 rakaat dari awal sampai akhir kada pernah lalai, kada sanggup juga. Itu orang-orang yang sudah besar, yang sudah top sudah ilmunya, yang sudah hebat ma'rifatnya. Dari takbir sampai salam sedikit pun kada ada lingah, itu pun mereka lemah. Bersungguh-sungguh untuk salat 2 rakaat dengan tidak berbicara kepada diri mereka padanya mengenai urusan-urusan dunia, mereka lemah. Nah, urusan dunia itu bukan hanya urusan-urusan toko, bukan hanya urusan makan, bukan hanya urusan-urusan pakaian, bukan hanya urusan perhiasan. Termasuk dunia itu ada urusan-urusan yang di luar kada patut diingat dalam sembahyang. Imam Ghazali contohnya, rahatan sebelum sembahyang sini mengarang kitab tentang bab haid. Dalam sembahyang tabawa ingat, aku tadi mengarang bab haid. Nah, itu sudah mengurangi kehusuan sembahyang. Kenapa? Walaupun itu masalah agama nang dikarang, cuma kada letaknya dalam sembahyang mengingat hal itu. Kita pengajian ini adalah bagian akhirat, bagian daripada ibadah. Nah, kalau kita dalam sembahyang kita tak ingat di pengajian ini, kada tempatnya itu kada khusyuk ngarannya. Nah, jadi sembahyang itu mesti sesuai, mesti kita pahami apa yang kita baca, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam gerak-gerik kita. Nah, itu ngarannya khusyuk.
sembahyang misal, ingat kubur, kan lain khusyuk ngarannya itu. Mengingat kubur tuh bagus, cuma bukan di sembahyang andaknya. Nah, bukan di sembahyang. Pengertian khusyuk dalam sembahyang itu adalah hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Makanya tadi orang-orang yang besar pun untuk 2 rakaat sembahyang itu bersih daripada urusan dunia, mereka lemah dari yang demikian itu. Jika demikian, maka tidak ada keinginan tamak pada bagi orang-orang yang seperti kita. Kita kan ada harapan kau 2 rakaat itu pol orang-orang besar aja kada kau apalagi macam kita. Kiranya lah selamat dari salat kita separuhnya, untung sudah. Separuh kita kawan yang bersih, hati kita hadir lawan Allah Ta'ala, separuh. Atau sepertiganya kah? 2/3 perayanya. Kiranya lah selamat dari salat kita separuhnya atau sepertiganya dari was-was, agar kita termasuk orang yang mencampur amal yang baik dan keburukan lain. Jadi kalau kita ada sembahyang itu ada khusyuknya, ada hadirnya hati walaupun sepertiga, nah sembahyang kita sudah bercampur antara nang baik lawan nang kada baik. Amun nang lalai sama sekali itu pol kada baiknya ngarannya. Secara jumlah keinginan-keinginan dunia dan keinginan-keinginan akhirat itu di dalam hati adalah seperti air yang ditumpahkan di dalam gelas yang penuh dengan cuka. Maka menurut kadar air yang masuk padanya, keluarlah cuka daripadanya. Niscaya pasti dan keduanya tidak berkumpul. Jadi antara orang zikrullah, antara orang yang hubud dunia dengan orang yang cinta kepada Allah itu kadang mutakumpul. Lawan dunia cinta, lawan Allah cinta, kada mau kedua-duanya sama. Nah, seapa kadarnya kita cinta kepada Allah, sisanya itu cinta kepada dunia. Kita cinta kepada dunia 75%, 25% kita cinta kepada akhirat. Dan keduanya, cinta kepada dunia dan cinta kepada akhirat tidak akan berkumpul. Nah, kemudian penjelasan tentang perincian sesuatu yang sayogianya untuk dihadirkan di dalam hati pada setiap rukun dan syarat dan amal-amal salat. Nah, ini yang penting. Apa yang harusnya waktu rukuk, apa yang harus kita hadirkan. Waktu sujud, apa yang harus kita hadirkan. Waktu i'tidal, apa yang harus kita hadirkan di hati supaya bujur-bujur pas lawan yang sebenarnya. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.